Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Dan ini merupakan video bagian kedua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, kita perhatikan ada 4 sifat koligatif larutan yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat, tekanan osmosis atau P. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya. Dan semua cairan memiliki kecenderungan untuk menguap, sehingga semua cairan akan memiliki tekanan uap. Dalam suatu keadaan tertentu, pada suatu cairan akan terbentuk suatu sistem kesetimbangan antara cairan dan uapnya. Besarnya kemampuan molekul cairan untuk meninggalkan molekul cairannya pada keadaan ini kita sebut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0. Selanjutnya, jika ke dalam suatu pelarut murni dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap, maka proses pergerakan molekul-molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya menjadi terhalang, sehingga banyaknya molekul-molekul cairan yang menguap akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Oleh karena itu dikatakan terjadi penurunan tekanan uap. Dan simbol penurunan tekanan uap larutan adalah delta P. Jadi kalian bisa perhatikan bagaimana pengaruh partikel zat terlarut terhadap tekanan uap larutan pada ilustrasi yang terdapat pada layar. Perhatikan, yang berwarna biru merupakan partikel pelarut, sedangkan yang berwarna abu-abu merupakan partikel zat terlarut. Jumlah partikel pelarut yang menguap ternyata sedikit karena terhalang oleh partikel zat terlarut yang sukar menguap. Selanjutnya, kita perhatikan semakin banyak partikel zat terlarut dalam satu pelarut, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P dari tekanan uap larut murninya akan semakin besar, dan tekanan uap jenuh larutan atau P akan semakin kecil. Ini berarti pula bahwa tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0 akan selalu lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarutannya atau P. Hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan besar penurunan tekanan uap yang diakibatkannya dinyatakan dengan hukum Raoult. Nah, bunyi hukum Raoult adalah sebagai berikut. Besar penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dan fraksi mol zat terlarutnya. Sehingga dapat kita rumuskan dalam persamaan matematis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 kali XT. Dengan delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan. P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. XT sama dengan fraksi mol zat terlarut. Besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P merupakan selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0 dan tekanan uap jenuh larutan atau P. Atau dapat kita rumuskan delta P sama dengan P0 kurang P. Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa delta P sama dengan P0 kali XT. Sehingga persamaan di atas dapat kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 kurang P0 kali XT. Atau dapat dituliskan P sama dengan P0 kali 1 kurang XT. Karena 1 kurang XT sama dengan XP,
Maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 kali XP. Dengan P merupakan tekanan uap larutan, P0 tekanan uap murni pelarut, dan XP merupakan fraksi mol pelarut. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 1,2 gram urea MR60 ke dalam 360 gram air. Jika tekanan uap jenuh air murni pada keadaan tersebut sama dengan 20,02 cm hidragirum, tentukan besarnya penurunan tekanan uap. Proses penyelesaiannya kita perhatikan sama-sama ya. Yang harus diketahui pertama adalah mol urea atau mol zat terlarut. Mol sama dengan massa urea dibagi MR, sama dengan 1,2 gram dibagi 60 gram per mol, sama dengan 0,02 mol. Selanjutnya kita mencari mol air atau mol pelarut. Massa dibagi MR, sama dengan 360 gram dibagi 18 gram per mol, sama dengan 20 mol. Setelah itu kita mencari fraksi mol zat terlarut atau XT, dalam hal ini fraksi mol urea. XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP. Fraksi mol urea sama dengan 0,02 dibagi 20 tambah 0,02. Sama dengan 0,000999 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,001. Setelah kita mendapatkan fraksi mol zat terlarut, kita mencari delta P. Delta P sama dengan P0 kali XT. Sama dengan 20,02 cm hidragirum dikali 0,001. Sama dengan 0,02002 cm hidragirum. Atau sama dengan 0,02 cm hidragirum. Nah, besarnya penurunan tekanan uapnya sudah kita dapatkan, yaitu 0,02 cm hidragirum. Selanjutnya contoh yang kedua biar lebih paham. Larutan 18 gram suatu zat non-elektrolit dalam 90 gram air diketahui memiliki tekanan uap jenuh sebesar 25 mm Hg. Jika pada keadaan ini tekanan uap jenuh air sebesar 25 mm hidragirum, berapa massa molekul relatif zat tersebut? Kita lihat proses penyelesaiannya. Yang harus kita cari adalah P sama dengan P0 kali XP. 25 mm Hg sama dengan 25,5 mm Hg kali XP. Kita mencari fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut atau XP sama dengan 25 mm hidragirum dibagi 25,5 mm hidragirum, sama dengan 0,98. Setelah kita mencari fraksi mol pelarut, yang kita cari selanjutnya adalah fraksi mol zat terlarut atau XT. XT sama dengan 1 kurang XP, sama dengan 1 kurang 0,98, sama dengan 0,02. Selanjutnya kita mencari mol zat terlarut. Kita menggunakan persamaan XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP. NP kita dapatkan dari massa pelarut dibagi MR pelarut. Sama dengan 90 gram dibagi 18 gram per mol. Sama dengan 5 mol. Sehingga XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP menjadi 0,02 sama dengan NT dibagi NT tambah 5. 0,02 NT tambah 0,1 sama dengan NT. 0,1 dari 5 kali 0,02 ya. 0,98 NT sama dengan 0,1. NT sama dengan 0,1 dibagi 0,98. Jadi fraksi mol zat terlarutnya sama dengan 0,102. Atau kita bulatkan menjadi 0,1 mol. Setelah kita mendapatkan mol zat terlarut, kita mencari massa molekul relatifnya. MR sama dengan massa per N, sama dengan 18 gram dibagi 0,1 mol, sama dengan 180 gram per mol. Selanjutnya,
Materi yang kedua kita perhatikan kenaikan titik didih atau delta TB. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Nah, selanjutnya apakah yang dimaksudkan dengan mendidih? Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan mendidih, kita perlu mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Suatu cairan yang ditempatkan pada suatu sistem terbuka akan dipengaruhi oleh dua buah tekanan, yaitu yang pertama, tekanan yang berasal dari sistem cairan itu sendiri atau kita sebut dengan tekanan uap, dan yang kedua, tekanan yang berasal dari luar sistem atau yang disebut dengan tekanan udara luar. Jika tekanan udara di luar sistem lebih besar dari tekanan udara dalam sistem, maka proses terlepasnya molekul-molekul cairan dari lingkungan cairannya akan terhalang oleh partikel-partikel udara dari luar sistem. Nah, kita perhatikan ilustrasinya. Pada saat tekanan udara luar lebih besar dari tekanan uap cairannya, partikel-partikel cairan akan menguap, tetapi yang menguap baru pada permukaan cairannya. Karena tekanan udara luar lebih besar dari tekanan uap cairan, sehingga partikel-partikel yang menguap tersebut akan kembali mengembun. Selanjutnya kita perhatikan, jika ke dalam sistem cairan ditambahkan kalor atau energi, maka tekanan uap sistem akan meningkat hingga suatu saat akan melewati nilai tekanan udara pada lingkungannya. Nah, perhatikan, suatu keadaan di mana tekanan uap sistem lebih besar dari tekanan uap lingkungan, itulah yang kita sebut dengan mendidih. Pada saat mendidih, seluruh permukaan cairan akan menguap, dan suhu di mana nilai tekanan sistem tepat lebih besar dari nilai tekanan lingkungan kita sebut dengan titik didih. Ini yang dimaksudkan dengan proses mendidih. Adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan terhalangnya proses pergerakan molekul cairan menuju permukaan atau meninggalkan lingkungan cairannya. Sehingga pada proses pemanasan cairan, ketika suhu sistem sama dengan suhu didih normal pelarutnya, larutan belum akan mendidih dan dibutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk memulai proses pendidihan. Semakin banyak partikel zat terlarut yang terlarut dalam pelarut, maka kenaikan titik didih larutan atau delta TB akan semakin besar, yang berakibat pada titik didih larutan atau TB larutan akan semakin tinggi. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB kali M, dengan delta TB merupakan kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius, KB tetapan kenaikan titik didih molal larutan, satuannya derajat Celcius per molal, dan M merupakan molalitas larutan. Mari kita perhatikan bersama contoh soal berikut. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 1,8 gram gliserol, MR sama dengan 90 ke dalam 200 gram etanol. Jika titik didih etanol murni sama dengan 78 derajat Celcius dan kenaikan titik didih molal etanol sama dengan 0,6 derajat Celcius per molal, pada suhu berapakah larutan tersebut akan mendidih? Kita lihat penyelesaiannya. Yang kita cari adalah molalitas larutan. M sama dengan massa per MR kali 1000 per P. Sama dengan 1,8 dibagi 90 kali 1000 per 200 gram. Sama dengan 0,1. Delta TB sama dengan KB kali M. Sama dengan 0,6 derajat Celcius per molal kali 0,1 molal. Sama dengan 0,06 derajat Celcius. Setelah kita mendapatkan delta TB, kita mencari titik didih larutan. TB sama dengan TB pelarut tambah delta TB. Sama dengan 78 derajat Celcius tambah 0,06 derajat Celcius.
sama dengan 78,06 derajat Celcius. Jadi larutan tersebut akan mendidih pada suhu 78,06 derajat Celcius. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Berapakah besar kenaikan titik didih dari larutan C6H12O6? 36% atau glukosa 36%. Diketahui massa molekul relatif glukosa atau C6H12O6 sama dengan 180. Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Mari kita lihat penyelesaiannya. Dalam tiap 100 gram air terdapat 36 gram glukosa. Itu merupakan makna dari larutan glukosa 36%. Selanjutnya kita cari molalitas. Molalitas sama dengan massa per mr kali 1000 per P. Sama dengan 36 gram dibagi 180 gram per mol kali 1000 per 100 gram. Sama dengan 2 molal. Setelah kita mendapatkan molalitas, kita mencari delta TB. Delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan Kb kali M. Sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal kali 2 molal. Sama dengan 1,04 derajat Celcius. Jadi delta TB-nya adalah 1,04 derajat Celcius. Semoga dengan beberapa contoh ini dapat membantu kalian untuk memahami materi tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Selanjutnya, yang ketiga kita perhatikan penurunan titik beku atau delta TF. Air dapat berada dalam 3 fase zat, yaitu fase cair, gas, dan padat. Apakah perbedaan yang terdapat pada ketiga fase air tersebut? Kondisi yang membedakan antara fase padat, cair, dan gas pada suatu cairan adalah jarak antar partikel atau molekul-molekul cairan. Pada fase gas, molekul-molekul zat berada pada jarak yang sangat renggang. Dan pada keadaan cair, molekul-molekul zat berada pada jarak yang relatif lebih rapat dibandingkan dengan keadaan gas atau keadaan uap. Selanjutnya pada fase padat kita akan perhatikan bersama-sama penjelasan berikut ini. Kita perhatikan proses pembekuan cairan murni. Proses pembekuan cairan terjadi jika molekul-molekul cairan berada pada jarak yang sangat rapat. Kondisi ini dapat dicapai jika energi kinetik molekul diperkecil dengan cara menurunkan suhunya. Pada jarak yang cukup dekat, antara molekul-molekul cairan akan terbentuk ikatan antar molekul dan cairan tentunya akan memadat. Mari kita perhatikan ilustrasi proses pembekuan cairan pada freezer. Perhatikan sama-sama ya. Cairan dimasukkan dalam freezer dan hasilnya seperti ini. Kecilnya nilai energi kinetik menyebabkan gaya ikat antar molekul semakin besar, sehingga cairan tersebut akan memadat. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai penurunan titik beku larutan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF kali M. Dengan titik beku larutan atau TF larutan sama dengan TF pelarut murni dikurangi delta TF. Kita perhatikan keterangannya. Delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan derajat Celcius satuannya. KF tetapan penurunan titik beku molal larutan satuannya derajat Celcius per molal. Dan M molalitas larutan. Kita perhatikan contoh soal agar lebih jelas. Yang pertama, penurunan titik beku molal benzena diketahui sama dengan 0,4 derajat Celcius per molal. Dan benzena murni membeku pada suhu min 4,2 derajat Celcius. Jika ke dalam 200 gram benzena dilarutkan 3,6 gram gliserol, Mr sama dengan 90, pada suhu berapa larutan tersebut akan membeku? Untuk menyelesaikannya mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama kita cari molalitas larutannya. M sama dengan massa per Mr kali 1000 per P.
3,6 gram dibagi 90 gram per mol dikali 1000 per 200 gram sama dengan 0,2 molal. Setelah kita mendapatkan molalitasnya, kita mencari delta TF atau penurunan titik bekunya. Delta TF sama dengan KF kali M, sama dengan 0,4 derajat Celcius per molal kali 0,2 molal, sama dengan 0,08 derajat Celcius. TF sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF, sama dengan min 4,2 derajat Celcius kurang 0,08 derajat Celcius, sama dengan min 4,28 derajat Celcius. Jadi larutan gliserol akan membeku pada suhu minus 4,28 derajat Celcius. Contoh yang kedua, larutan 1,5 gram suatu zat non-elektrolit dalam 250 gram air membeku pada suhu 0,186 derajat Celcius di bawah titik beku air murni. Nah, titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Mari kita sama-sama menyelesaikan soal ini. Yang kita cari pertama, delta TF sama dengan 0,186 derajat Celcius. Kita masukkan dalam persamaannya, delta TF sama dengan KF kali M. Ingat, molalitas atau M itu merupakan massa dibagi MR kali 1000 per P. Nah, persamaan ini delta TF sama dengan KF kali M dapat kita tuliskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan massa per MR kali 1000 per P kali KF. 0,186 sama dengan 1,5 dibagi MR kali 1000 per 250 dikali 1,86. MR sama dengan 1,5 kali 1000 kali 1,86 dibagi 250 kali 0,186 sama dengan 2790 dibagi 46,5 sama dengan 60. Jadi massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut adalah 60. Yang berikut kita perhatikan diagram PT. Perhatikan diagram PT berikut ini. Ada fase padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan Fi merupakan garis beku pelarut. Titik F adalah titik beku pelarut. IG adalah garis didih pelarut. Sedangkan titik G merupakan titik didih pelarut. Titik I yang ada di tengah antara fase padat, cair, dan gas merupakan titik tripel yang menunjukkan kesetimbangan fase padat, cair, dan gas. Titik ini juga menunjukkan nilai tekanan uap pelarut murni. Jika ke dalam pelarut dimasukkan suatu zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap dari I ke J. Titik beku akan bergeser dari F ke E dengan nilai A. Dan titik didih akan bergeser dari G ke H dengan nilai D. Perhatikan, EJ merupakan garis beku larutan, titik E merupakan titik beku larutan, JH merupakan garis didih larutan, titik H merupakan titik didih larutan. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan tekanan uap delta P menyebabkan terjadinya penurunan titik beku atau delta TF dan kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, ini merupakan cara kita membaca diagram PT, diagram tekanan terhadap temperatur. Selanjutnya yang keempat, kita perhatikan tekanan osmosis atau dilambangkan dengan pi. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul cairan atau pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah
ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Perhatikan, ada tabung ungu, ada pelarut murni bagian kiri yang berwarna biru, dan larutan yang berwarna hijau pada tabung bagian kanan. Antara kedua tabung dibatasi dengan membran atau selaput semipermeabel. Nah, bagian yang kita lingkari merupakan perbesaran dari daerah di sekitar selaput semipermeabel. Yang berwarna biru merupakan molekul pelarut, sedangkan yang berwarna hijau merupakan molekul zat terlarut. Nah, tekanan osmotik atau P merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Hubungan antara jumlah partikel dengan besar tekanan osmotik suatu larutan dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T, di mana P sama dengan tekanan osmotik larutan, satuannya atmosfer atau atm. M merupakan molaritas larutan, satuannya mol per liter. R tetapan gas umum, 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin. T merupakan suhu dalam Kelvin. Jika dua buah larutan, misalnya larutan A dan larutan B, kita bandingkan berdasarkan nilai tekanan osmotiknya masing-masing, maka akan diperoleh 3 keadaan. 3 keadaan tersebut adalah yang pertama, larutan A dikatakan hipertonik terhadap larutan B. Keadaan ini diperoleh jika tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutan B. PA lebih besar dari PB. Kemudian yang kedua, larutan A dikatakan isotonik terhadap larutan B. Keadaan ini diperoleh jika tekanan osmotik larutan A sama dengan tekanan osmotik larutan B. PA sama dengan PB. Keadaan yang ketiga adalah larutan A dikatakan hipotonik terhadap larutan B. Keadaan ini diperoleh jika tekanan osmotik larutan A lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan B. PA lebih kecil dari PB. Mari kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 3,2 gram gliserin MR sama dengan 80 ke dalam air hingga volume larutan menjadi 200 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah tekanan osmotik yang diakibatkan oleh larutan tersebut? Mari kita perhatikan bersama proses penyelesaiannya. Kita cari yang pertama adalah mol zat terlarut dengan persamaan N sama dengan massa per MR sama dengan 3,2 gram dibagi 80 gram per mol sama dengan 0,04 mol. Setelah itu kita mencari molaritas. M sama dengan N per V. N sama dengan 0,04 mol, sedangkan volume larutan sama dengan 200 ml atau sama dengan 0,2 liter. Jadi M sama dengan N per V sama dengan 0,04 mol dibagi 0,2 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Ingat yang diketahui temperatur sama dengan 25 derajat Celcius. Kita bawakan ke Kelvin. Jadi T sama dengan 25 tambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Setelah itu kita mencari tekanan osmotiknya atau P sama dengan M kali R kali T sama dengan 0,2 mol per liter kali 0,082 liter kali atmosfer kali mol min 1 kali Kelvin min 1 dikali 298 Kelvin sama dengan 4,8872 atmosfer atau kita bulatkan menjadi 4,89 atmosfer. Jadi tekanan osmotik larutannya adalah 4,89 atmosfer. Selanjutnya contoh yang kedua, agar diperoleh larutan yang isotonik terhadap larutan 6 gram urea, MR sama dengan 60,
yang bervolume 500 ml, berapa gram sukrosa C12H22O11 dengan MR sama dengan 342 yang harus terlarut dalam 100 ml larutannya pada suhu 27 derajat Celcius. Inilah proses penyelesaiannya. Kita perhatikan secara bersama. Kita cari mol urea sama dengan massa per MR. Sama dengan 6 gram dibagi 60 gram per mol. Sama dengan 0,1 mol. Setelah itu kita mencari molaritasnya. M sama dengan N per V. N-nya 0,1 mol. V-nya 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Sehingga M sama dengan N per V sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 liter. Sama dengan 0,2 mol per liter. Setelah itu kita mencari pi urea atau tekanan osmotik urea sama dengan M kali R kali T. Tapi ingat sebelumnya urea dikatakan isotonik terhadap sukrosa, sehingga pi urea sama dengan pi sukrosa sama dengan M kali R kali T. Sama dengan 0,2 mol per liter kali 0,082 liter atmosfer kali mol min 1 kali Kelvin min 1 kali 300 Kelvin. Sama dengan 4,92 atmosfer. Ya, 300 Kelvin kita dapatkan dari 27 ditambah 273. Nah, ini kalau ditanya berapa tekanan osmotik yang isotonik tersebut. Jawabannya 4,92 atmosfer. Tetapi yang ditanya adalah berapa massa dari sukrosa. Karena urea dikatakan isotonik terhadap sukrosa, maka molaritas urea sama dengan molaritas sukrosa, sama dengan 0,2 mol per liter. Setelah itu kita mencari mol sukrosa, sama dengan M kali V, sama dengan 0,2 mol per liter, kali 0,1 liter. Dari 100 ml, sama dengan 0,1 liter ya, volumenya. Sama dengan 0,02 mol. Setelah kita mendapatkan mol sukrosa, kita mencari massa sukrosa dengan rumus N kali MR. Sama dengan 0,02 mol kali 342 gram per mol. Sama dengan 6,84 gram. Jadi larutan 6 gram urea yang bervolume 500 ml isotonik terhadap larutan sukrosa sebanyak 6,84 gram dengan volume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Demikian beberapa penjelasan. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan hingga saat ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap taati protokoler kesehatan, tetap semangat belajar, salam sehat, salam cerdas.